Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Dwi Putri Melani, NPM A1A019104, kelas 3C dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi kelas 12 yang ini tentang nilai kehidupan novel. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengertian novel. Adapun pengertian novel ialah novel merupakan salah satu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, novel berdasarkan kejadian nyata dan tidak nyata. Jenis kedua, novel berdasarkan genre cerita. Dan yang ketiga adalah novel berdasarkan isi dan novel. Novel berdasarkan kejadian nyata dan tidak nyata. Adapun pengertian dari novel berdasarkan kejadian nyata dan tidak nyata terbagi menjadi 2, yaitu 1. Novel fiksi. Novel fiksi ialah novel yang tidak nyata atau tidak ada kejadiannya di dunia. Novel ini hanya fiktif atau karangan dari pengarang. Contoh dari novel fiksi adalah novel Harry Potter. Yang kedua, novel non-fiksi. Novel non-fiksi adalah novel dari kejadian ialah pernah ada atau ilmiah, atau dikatakan novel yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan, contohnya Laskar Pelangi. Kemudian novel berdasarkan genre cerita. Yang pertama ada novel romantis. Novel romantis bercerita tentang cerita yang digambarkan dalam novel ini berupa kasih sayang dan cinta. Contohnya novel Ayat-Ayat Cinta. Yang kedua, novel horor atau menyeramkan. Novel horor atau novel yang menyeramkan biasanya berisi tentang cerita yang menakutkan. Contohnya novel Bangku Kosong. Yang ketiga, novel misteri. Novel misteri berisi tentang misteri. Contohnya adalah novel dari Agatha Christie. It helps the speaker lead his audience Yang ketiga, he describes. ada novel misteri. Novel ini berisi tentang misteri. Contohnya novel Agatha Christie. Yang keempat, novel komedi.
pengertian tokoh yang akan saya sampaikan adalah tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Berdasarkan kelibatannya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh utama, kedua tokoh pembantu. Tokoh berdasarkan keterlibatannya tadi dibagi menjadi dua. Adapun pengertian dari tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita. Tokoh utama sering disebutkan atau sering muncul dalam sebuah cerita. Selanjutnya adalah kedua tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang melengkapi sebuah cerita. Tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Selanjutnya, tokoh berdasarkan perannya. Tokoh berdasarkan perannya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang sering muncul atau sifatnya baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh kebalikannya dari tokoh protagonis, atau biasanya tokoh sifatnya bertentangan dengan tokoh protagonis. Biasanya tokoh antagonis bersifat jahat. Selanjutnya, kita akan bahas penokohan adalah penggambaran suatu tokoh, baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah laku. Keempat adalah latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari dalam cerita. Yang kelima adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Adapun pengertian alur terdapat menjadi tiga: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita.